Jika betul nantinya akan ada 3 pasangan calon yang bertarung, apakah hal ini menjadi potret kontestasi yang seru atau pilihan yang ada hanya menjadi cameo politik? Kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda yang sudah bergabung di sini. Ya. Selamat siang, Mas Daniel. Hanta. Tentu seru ini perbincangannya menunggu tiba-tiba ada nama baru. Ya. Jawab pertanyaan saja mungkin yang pembuka tadi, Mas Hanta. Memang ini menjadi politik yang seru nantinya Pilkada DKI Jakarta atau ini hanya pemain tambahan jangan-jangan? Agak seru atau sangat serunya bergantung juga pada keputusan Gerindra. Jadi sudah ada satu pasangan Ahok Jarot, kemudian ada Agus Silvi, Ya. itu sudah agak seru sebenarnya. Ada potensi meskipun harus diukur dengan secara statistik, secara metodologis survei tentunya. Tetapi figur seperti Agus tetap perlu dipertimbangkan, dan Pak SBY kita tahu tokoh yang biasanya cermat dalam hitungan politiknya, meskipun saya belum punya gambaran survei, tetapi potensi meskipun tidak begitu besar menurut saya. Tetapi kalau misalnya kubu ketiga yang dimunculkan adalah Sandiaga Uno Mardani, maka dia tidak akan menambah sangat serunya. Tapi ada nama lain yang sempat muncul yang saya baca adalah Anies Baswedan berpasangan Sandiaga Uno. Nah, kalau itu yang dimunculkan itu menjadi sangat seru. Jadi seru dengan seru itu bertemu menjadi sangat kan. Ada 3 pasangan, di sana ada Ahok, kemudian di triple A gitu, triple E ada Ahok, Anies dan Agus. Itu akan seru menurut saya. Pertarungannya akan pertarungan antara Anies dan Agus. Siapa nanti yang akan berhasil menjadi nomor 2 penantang yang sesungguhnya di putaran kedua Pilkada DKI. Itu yang tergantung. Tapi kalau Sandi dan Mardani itu faktor figur wakilnya tidak begitu kuat. Poin yang ingin saya katakan apa? Agus mungkin perlu diukur dengan survei. Mas Agus potensial, ada nama di belakangnya Yudhoyono. Itu harus menjadi perhitungan. Kedua, beliau masih muda, karir cemerlang di militer dan sebagainya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya nanti apakah memiliki dampak positif ke elektoral, ke elektabilitas atau tidak, itu nanti perusahaan lain. Tetapi dari sisi wakilnya itu tidak begitu kuat, harus jadi catatan. Untuk Silviana Murni itu? Iya, tetapi kalau Sandi dengan Mardani itu juga sama, wakilnya relatif tidak kuat semua. Tapi kalau Anies dan Sandi itu menjadi parabel yang patut dihitung, karena baik cagupnya maupun cawagupnya adalah figur yang relatif potensial secara elektoral. Oke, jadi kita mesti menanti kalau misalnya nanti Gerindra PKS mengusungnya adalah Sandiaga atau Anies Sandiaga, itu berarti bisa menjadi lawan penantang baik untuk Ahok. Tapi kalau misalnya Mardani tidak ada lawan yang sepadan dengan Ahok. Kalau yang muncul, belum tentu juga. Kalau majunya Agus Silvi, kemudian siapa tadi? Sandi dan Mardani, ada peluang bagi Pak Ahok untuk memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Ada peluang ya, ada peluang. Memang nama yang sekarang sudah deklarasikan kan ada begitu. Agus dan juga Silviana Murni. Itu berarti bukan penantang yang baik untuk Ahok. Saya belum bisa menyimpulkan. Karena saya biasanya basicnya hasil survei. Tetapi trennya saya baru bisa menduga, analisis tentu, tidak menganalisis tren, menganalisis kemungkinan Agus adalah figur muda. Melihat demografi pemilih DKI yang banyak pemilih muda, kemudian dari parasnya tampan, misalnya, kemudian cerdas, militer dan seterusnya. Tapi ini kan harus diuji apakah dia berkorelasi secara linier, secara elektabilitas. Kalau tidak berarti kan tidak juga. Jadi kalau misalnya itu figurnya lemah, kemudian artinya bukan lemah, belum berpotensi menjadi penantang yang berat, di saat yang sama Sandi dan Mardani, kalau Sandi sudah diukur, juga lemah, maka ada ruang bagi petahana untuk yang modal awalnya 41%, ditarik saja 11%, itu menjadi 50% plus 1. Jadi ada potensi pilkada berlangsung satu putaran sebenarnya. Nah, kalau mau keras ada di sana sebenarnya. Kalau Anies, Agus, dan Ahok. Itu menjadi lebih keras nampaknya, lebih keras. Akan menjadi dan putaran itu saya kedua. Yakin sekali akan berlangsung 2 putaran. Tapi sampai sejauh ini ya belum ada deklarasi dari pihak itu yang Gerindra saya katakan, bergantung pada Gerindra. Kita bicara soal satu persatu Agus Harimurti dan juga Silviana Murni misalkan. Satu lagi ada kemungkinan yang ketiga masih harus kita buka. Apa itu? Kemudian poros 2 dan 3 ini di komunikasi terakhir meskipun peluang mengecil, semakin kecil, porosnya Cikias, Pak SBY, dan porosnya Prabowo akhirnya bersatu. Bisa juga. Ada seberapa besar kemungkinannya? Misalnya Agus Sandi kalau nama. Nah, mesti peluangnya mengecil, menurut saya mengecil. Tapi kan harus tetap dibuka peluang-peluang terakhir itu. Itu yang mungkin komunikasi terakhir bisa terjadi, atau
Anies Sandi, Sandi Anies. Kalau Sandi Anies itu kan Pak Prabowo kabarnya sudah oke, tinggal apakah bisa bergeser jadi Anies Sandi gitu. Karena dari awal juga Sandiaga Uno Sudah cagup. Ya. dideklarasikannya seperti itu. Ya. Tadi pertanyaan saya menyangkut hal-hal apa yang sudah deklarasikan saat Ya. ini. Agus Harimurti memang sudah dicalonkan oleh Presiden ke-6 maksud saya, ini merupakan SBY, ayahnya terutama. Bagaimana untuk tingkat, ya memang belum ada survei sih, tapi Ya. bagaimana untuk penerimaan secara pemilih? Ya, ini yang menarik ya. Tadi poin saya adalah Pak SBY biasanya cermat hitungannya. Yang sangat kita kenal ya, Pak SBY ini sangat cermat. Dan menurut saya memang ada potensi. Potensinya memang potensi untuk menangnya. Ini dulu. Mengapa Pilkada DKI ini cita rasa Pilpres? Ya memang ini siapapun pemenang Pilkada DKI itu akan dihitung menjadi capres atau cawapres 2019. Siapapun itu nanti. Baik dia capres atau cawapres. Nah, pintu ini bagi seorang Agus Yudhoyono ada pintu dua sekaligus. Ya. Kalau menang pemilihan gubernur, dia akan dihitung sebagai calon presiden. Paling tidak dari Cikias, setelahnya Pak SBY sudah terlihat. Ketimbang misalnya Ibas yang tidak begitu serius ya disiapkan untuk ke arah sana. Itu satu hal. Masa tidak serius kan sudah menjadi politisi dibandingkan Mas Agus? Kalau saya melihat peluang secara elektoralnya Agus relatif lebih tinggi ya daripada Mas Ibas ya. Karena dilihat dari manajemen kepemimpinan. Ya, bisa banyak faktor tentunya karena karir militer dan sebagainya. Tetapi yang kedua, kalaupun kalah ada exit strategi sebenarnya yang bisa bagi seorang Agus. Kalau misal melihat karir di militer dianggap karena Pak SBY tidak presiden lagi, tidak mungkin bisa melesat misalnya gitu. Bisa juga ini disiapkan misalnya menjadi politisi betulan, yaitu ketua umum Partai Demokrat. Oke. Bisa untuk 2024, bisa 2029 dan sebagainya kalau tertunda di 2019. Nah, ini yang menurut saya memang pertaruhan sebenarnya bagi Pak SBY ketika mengeluarkan kartu truf dari konteks keluarga Cikias ya. Ini bisa dibaca hitungannya kalau saya agak terlalu cepat. Terlalu cepat, terlalu mudah untuk akhirnya memajukan. Padahal ini potensi besar. Bisa kalau militer orang kan katakan ini potensi bisa sampai Panglima TNI. Ya bisa, ya bisa tidak. Bisa, ya bisa tidak. Tidak pun ada peluang kan ketika. Meskipun ada isu beredar ya karena agak ada ganjalan untuk karir militernya. Ya itu yang saya katakan. Agus Bisa Harimurti. iya bisa tidak. Karena presidennya bukan Pak SBY lagi. Dan secara gerbong politik juga berbeda. Jadi ganjalan. Karena itu ketika masuk ke strategi yang kedua ini ketika dipercepat masuk ke politik juga bisa dibaca bagian dari itu. Jadi mungkin hitungannya saya yakin Pak SBY sudah menghitung menang maupun kalah. Menang itu sangat peluangnya melesat, kalah pun sudah disiapkan. Bantalan jatuhnya itu tidak misalnya Agus tidak dihitung sama sekali, tapi Agus bisa dihitung masuk kepada masuk ke partai politik misalnya, ketua umum partai atau menjadi capres untuk kedepannya. Iya, karena mau tidak mau karir militernya pun harus dilepaskan jika mengikuti pilkada DKI Jakarta. Iya, otomatis. Dan yang akan diuji di pilkada DKI, apakah pilkada itu begini, sejak awal setahun yang lalu, saya ketika ditanyakan oleh teman-teman jurnalis, yang bisa jadi lawan Ahok, saya bikin pada saat itu kriteria adalah kepala daerah yang berprestasi. Karena dia punya potensi, punya panggung politik atraktif yang bisa dibandingkan kepada Pak Ahok. Muncul nama Risma, muncul nama Yoyo, Ridwan Kamil, dua nama itu yang paling kuat. Nah kemudian belakangan muncul nama lain, ada Yusril, ada Anies, yang elektabilitas Anies relatif lumayan potensial ya. Saya cari kenapa ini agak tinggi. Analisis saya menemukan karena ada kata ketika Anies ya sebelum ke Agus, karena Anies pada saat menjadi menteri, buka saja hasil survei, dia dipersepsikan publik sebagai menteri yang berprestasi di tiga besar. Paling tidak setelah Susi, Anies, Lukman, kira-kira gitu. Bisa dibuka tidak hanya di Poltering Indonesia, tapi di lembaga survei yang bisa dipercaya juga keluar nama itu. Artinya ada label prestasi. Nah, pertanyaan ke Agus, apakah punya modalitas itu? Kalau di karir militer, beliau, saya pikir kita semua akan mengatakan beliau adalah perwira yang berprestasi. Pertanyaannya adalah apakah prestasi di militer itu bisa linear dengan konteks elektoral? Karena ini kan beda, bukan pengalaman manajemen pemerintahan. Betul. Nah, kalau ini adalah Jakarta yang lebih kompleks lagi masalahnya. Kalau Ahok dan Jarot itu jelas mereka pengalaman panjang di pemerintahan. Nah, itulah kemudian wakilnya Agus tepat dalam konteks birokrat Silviana Murni, tetapi secara figur itu 5 bulan harus dikejar. Begitu juga Sandi ketika berpasangan dengan Mardani yang sama-sama politisi, itu agak berat. Tapi ketika dia punya Anies Baswedan atau Yusril, Anies yang paling potensial, dia punya
pengalaman manajerial pemerintahan. Itu yang membuat akan menarik atau tidak. Jadi tergantung. intinya ya tergantung siapa nantinya akan dideklarasikan pada Gerindra dan juga PKS. Ya, pada itu akan hari menentukan. Ini. Kalau jadi apakah triple A atau ya, mungkin ada yang AA lain. dan juga S bersama gitu. dengan Mardani itu tadi ya, begitu ya. Itu akan menentukan nanti. Baik. Kita masih berandai-andai di sini. Ya. Kita nantikan karena ini merupakan hari terakhir untuk pendaftaran. Ya. Bagaimana nanti kontestasi yang akan ada di Pilgub DKI Jakarta. Terima kasih Ya. Mas Hanta Yudo untuk Sama-sama. obrolan singkatnya begitu.